Para pendengar, di awal kami ingatkan kami menunggu suara Anda di 0811 5012 304. Pagi hari ini kita berbincang-bincang dalam satu tema, yaitu alasan-alasan perceraian. Betul. Iya. Saudara pendengar, sebagaimana kita ketahui bahwa sebenarnya perceraian ini adalah alternatif terakhir ya, karena tapi ya dilarang. Dibolehkan tidak ya, disukai. tetapi diharapkan ini menjadi sebuah alternatif terakhir ketika jalan lain tidak bisa ditempuh lagi. Iya. Baik, sebelum kita bahas tentang alasan-alasan perceraian, kita ingin pencerahan dulu nih Pak Wildi. Sebenarnya perkawinan itu apa dan tujuan perkawinan itu apa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku? Silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu pendengar setia radio Tuntung Pandang FM Tanah Laut. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pian seberatan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Mudah dan lancar dalam hal rezeki dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi ini kenapa jadi kami angkat tema ini karena kami lihat di pembahasan sebelumnya itu sudah ada beberapa yang membahas terkait dengan perceraian, tapi ini seri yang lebih khusus lagi, nah, supaya lebih terfokus lagi. Jadi ibarat film Korea itu ini seri yang terbaru lah. Iya. Konsennya part-part konsennya ya. Betul, iya. Nah, kebanyakan nonton drakor. Ketahuan. Iya. Jadi Pak Hakim juga hobi drakor. Mengikuti aja buat. Iya. Jadi ini perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin antara insan manusia. Jadi disebut dalam Al-Quran itu mitsaqan ghaliza. Artinya ikatan yang sangat kuat. Itu di dalam undang-undang pun dituliskan. Dalam undang-undang pun dituliskan seperti itu untuk membentuk rumah tangga. Jadi alasan-alasan perceraian ini muncul. Sebelumnya itu adanya akad tadi. Adanya perkawinan. Terus perkawinan ini bisa putus itu karena apa, Gerang? Ada beberapa keadaan yang membuat perkawinan itu terputus. Yang pertama kematian, yang kedua perceraian dan putusan pengadilan. Nah, jadi bisa kita gambarkan, oh berarti kalau mati putus, perceraian putus juga. Serak mati aja orang. Nah itu biasanya disebut seperti itu. Dan putusan pengadilan putus juga. Terus imbah itu Bang, apakah ada alasan-alasannya tadi atau bebas saja? Bebas saja, iya. Nah, ternyata diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 itu di pasal 39 diatur. Jadi perceraian hanya dapat dilakukan di persidangan. Setelah majelis hakim berusaha mendamaikan para pihak. Dan untuk melakukan perceraian itu harus ada cukup alasan. Nah, jadi kada sembarangan, tidak sembarangan, harus cukup alasannya. Jadi kada serta-merta ya Pak ya, artinya tidak. Aku sarak selesai. Iya. Atau biasanya kami dengar tuh habis jodohnya sudah Pak. Sudahnya aja. Nah, tidak seperti itu. Sudah aja. Nah, jadi di penjelasannya lah kita Diniati juga kali ya. Jadi di aturan itu di pasal 39 di penjelasannya dijelaskan di ayat 2-nya itu dijelaskan ada 6 alasan yang diharuskan oleh undang-undang. Di salah satunya aja dipenuhi kada apa-apa. Artinya bukan syarat kumulatif. Nah, jadi Undang-Undang 174 itu ada lagi peraturan pemerintahnya tentang penjelasan undang-undang tersebut. Pelaksanaannya itu di PP nomor 9 tahun 75. Nah, di sana diaturlah di pasal 19-nya. Pasal 19-nya itu sama bunyinya dengan penjelasan pasal 39. Sidin pindah mengantuk. Kayak kuliah aja. Nguap-nguap nonton bola. Jadi di pasal 19 itu ada 6 alasan yang diperbolehkan undang-undang. Yang dapat diterima oleh peraturan. Betul. Yang pertama itu salah satu pihak berbuat zina
atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Itu yang A. Atau yang pertama. Yang kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Yang ketiga, salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Yang keempat atau yang D, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain. Betul. Yang kelima, salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban. Dan yang terakhir, suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Jadi ini mulai bangun guring. Inggih. Nah, Karena ada cintanya lagi aja. ada aja sebenarnya. Iya, cuman harus kelahi aja. Jadi diatur sebenarnya sudah, Bu. Karena dulu bulah. Diatur dulu. Dan ini dijelaskan lagi lebih lanjut di kompilasi hukum Islam, Bapak Ibu. Dijelaskan lagi di kompilasi hukum Islam. Di kompilasi hukum Islam atau KHI itu ditambah lagi 2 poin. Yang pertama, ada suami melanggar taklik talak. Yang selanjutnya peralihan agama atau murtad. Nah, seperti itu. Iya. Jadi alasan di kita pengajuan itu ada terlebih dahulu membuat surat gugatan atau surat permohonan. Pian tahu sudah kan berapa kali di sini penyampaian perceraian. Cerai itu diajukan suami atau diajukan istri. Kalau suami itu cerai talak, kalau istri itu cerai gugat. Kalau yang ini cerai talak itu permohonan ngarannya, yang cerai gugat ini gugatan. Nah, sama-sama mengulah permohonan atau gugatan. Di dalam situnya mendalilkan kena. Apa alasan-alasannya? Ini perbuatan ini sudah melanggar alasan perceraian. Pasal 19 huruf sekian. Huruf F misal. Melampirkan juga bukti-buktinya. Betul. Nulis-nulis kehendak nulis ya kan. Nah, buktinya kada. Betul sekali. Oke. Ya. Nah, kalau boleh tahu Pak Wirdi, grafik kasus perceraian di tanah laut ini seperti apa sih Pak? Fluktuasinya dari tahun ke tahun? Oke, baik. Jadi ini ada mengumpulkan aja sedikit-sedikit untuk di perceraian di 2000. Sebenarnya ini data alasan lah, Bu. Data alasan bukan data keseluruhan perkara cerai berapa. Tapi kalau dilihat secara kasat mata, memang tahun ini menurun dari tahun sebelumnya. Nah, karena perkara masih di bawah 500 untuk gugatan. Jadi itu di ini kan bulan Mei sudah hampir pertengahan tahun. Tahun kemarin kan sudah 1 tahun tuh 1000-an untuk gugatannya. Nah, jadi untuk data alasan-alasan perceraian ini memang yang paling mendominasi adalah alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Nah, itu sekilas. Alasannya. Ibu aja tahu langsung yang penyaman ya lah. Penyaman alasannya kinanya. Oke. Kena dulu gini lah. Sebentar Bula, nanti kita buka line teleponnya. Kita mau lagi betah sama Pak Wildi nih. Oke. Dari sekian tadi pertengkaran ya Pak ya yang lebih mendominasi di alasan kenapa orang bercerai. Sebagaimana kita ketahui ya para pendengar bahwa perceraian itu adalah putusnya hubungan perkawinan ya Pak. Iya, putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri ya. Nah, lalu pada sisi lain ya alasan-alasan dari perceraian ini ya membuat orang menjadi sepertinya kalau di ini kayaknya kayak diberi peluang begitu ya begitu ya Pak Wildi ya kalau menurut saya begitu ya. Nah, adanya alasan-alasan seperti ini ya jadi adanya peluang untuk mereka memang mengajukan ya. Nah, ini bagaimana Pak? Jadi memang ini diatur karena membuat perceraian itu tidak mudah. Dalam tanda kutip Bapak Ibu lah, bukan untuk mempersulit para pihak itu bukan. Jadi ada asas adalah mempersukar perceraian.
Apa alasannya, Pak? Nah, karena kan abghadul halal ilallahi at-talaq. Perbuatan yang halal itu yang paling dibenci Allah adalah talak. Jadi sebenarnya boleh, tapi harus diatur. Harus diatur sehingga muncullah alasan-alasan ini. Ya artinya orang itu hendak bercerai tidak bisa sembarangan. Tidak bisa sembarangan seperti itu, Bu. Iya, jadi memang harus ada alasan-alasan tertentu yang dapat diterima oleh hukum ya, Pak ya. Betul. Nah, kalau misalnya tadi kan ada salah satu pihak misalnya berzina, pemabuk ya, dan lain-lain. Kemudian, nah, lalu ada alasan lain di luar dari alasan ini, Pak. Ada alasan lain di luar alasan ini, misalnya ya merasa tidak bertengkar juga sih, tapi merasa kayak sudah kada sepaham. Tidak nyaman Ibu ya? Iya. Sudah kada nyaman. Apakah di luar daripada alasan ini bisa diterima juga, Pak? Baik. Jadi apabila memang kan kasuistis ya, Bu, atau tergantung kasus-kasusnya masing-masing. Jadi ini bisa dikaitkan dengan alasan-alasan yang sudah ada. Contoh seperti Ibu Nelly bilang tadi, sebenarnya diam-diam aja. Diam-diam aja. Tapi merasa kayak sudah kada sejalan. Kada sejalan. Diam-diam aja, tapi sudah berpisah semisal 2 tahun. Kada menafkahi, termasuk ke pasal yang huruf B. Menafkahi itu ya. Nah, ke huruf B salah satu. Misalnya kada meherani lagi, tapi ditinggalkannya selama 2 tahun. Masuk ke huruf B. Atau ada aja di rumah itu. Ada juga di rumah itu. Tapi kada berkomunikasi, maka itu bisa ditafsirkan dengan berselisih. Nah, jadi berselisih itu tidak hanya harus istilahnya ada bicara, ngomong bermamai hari-hari ya, Pak ya. Betul, atau gontok-gontokan gitu. Iya. Jadi, yang khusus di berselisih ini kenapa jadi banyak di sana? Karena memang fleksibel. Pasal huruf tersebut fleksibel, saking fleksibelnya itu diatur lebih rinci lagi di Surat Edaran Mahkamah Agung terbaru tahun 2022 tadi. Jadi setiap tahun itu Bapak Ibu Mahkamah Agung ini mengadakan rapat. Rapat per kamar perdata, pidana, perdata agama, militer dan seterusnya. Iya, untuk mengevaluasi. Betul, di akhir tahun. Jadi ada penjelasannya lebih lanjut untuk mempersukar perceraian. Yang siapa mendalilkan huruf F tadi atau berselisih tadi, syaratnya ditambah lagi. Jadi dikabulkan jika memang berselisih dan bertengkar itu terus-menerus. Atau telah berpisah selama 6 bulan. Nah, bisa dilihat di situ, Bu. Ya. Misal walaupun tidak berbicara, tidak melakukan apa-apa, tapi memang itu dilihat sudah kada harmonis, bisa masuk ke sana. Dan jurisprudensi itu pun banyak yang mengkategorikan bahwasanya perkawinan itu telah pecah. Atau biasa disebut dengan broken marriage. Pecah sudah rumah tangganya nih karena salah satu pihak sudah meninggalkan pihak yang lain, atau salah satu pihak telah bercekcok mulut, atau satu pihak telah mendiamkan pihak yang lainnya. Otomatis kan tidak ada komunikasi. Itu rumah tangga yang tidak baik-baik saja. Apalagi ketemu setiap hari. Nah, seperti itu. Jadi juga kata Bu Nelly tadi bahwa kalau tidak ada yang di dalam peraturan perundangan alasan tidak ada ya. Jadi ini dituntut banget hakim untuk sensitivitasnya ya dalam menginterpretasikan alasan-alasan ini ya. Jadi sehingga maksud saya tidak ada orang yang semaunya begitu ya membuat alasannya gitu. Nah, bagaimana Pak untuk membuktikan tuduhan terhadap alasan yang dikemukakan oleh pihak yang menggugat itu? Baik, jadi pembuktiannya itu kembali lagi ke pembuktian di persidangan. Hukum acara yang berlaku di peradilan agama juga berlaku di peradilan umum. Maka bukti-bukti itu sama dengan di peradilan umum, atau biasa ada 5. Kada biasa Pak, memang aturannya ada 5. Memang aturannya iya. Ada 5. Ada surat, saksi, persangkaan, pengakuan, lawan sumpah. Nah, kebiasaan yang dihadirkan pihak itu surat dan saksi. Karena kan mudah. Surat dan saksi. Nah,
Jadi itulah yang bisa membuktikan berselisih atau tidaknya. Oke. Seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya ini ceritanya misalnya saksi kan di rumah tangga nih istilahnya maaf agak tertutup ya Pak ya dengan orang luar gitu mungkin. Kan karena kan intinya kita aja yang di dalam itu. Nah, artinya orang di luar itu tidak begitu banyak tahu ya tentang kondisi kita. Apalagi tidak tahu menau ya. Iya, karena kan kita terlihatnya ya baik-baik saja gitu, tapi ternyata tidak terlihat. Iya, ternyata di dalamnya. Iya, di dalamnya artinya kita sudah tidak sepaham dan tidak. Nah, dalam hal ini bagaimana kita dapat membuktikan, Pak? Baik, makanya di perkara khusus perkara perceraian itu diperkenankan untuk saksi dari pihak keluarga. Padahal kan kalau kita lihat di peraturan itu saksi dari pihak keluarga untuk perdata yang umum itu tidak diperbolehkan. Nah, karena di perceraian ini diperbolehkan mama, abah yang memang dewasa sudah dewasa, sehingga yang mengetahui memang orang dalam. Tidak mungkin orang luar yang mengetahui. Orang luar itu mengetahui hanya berpisahnya. Iya. Itu sudah pasti, misal berpisahnya selama ini Pinaka ada terlihat lagi lakinya. Nah, ditinggalkan 2 tahun. Nah, itu pasti setiap hari tetangga itu melihat. Itu orang luar. Tapi apa sih sebenarnya yang menyebabkan ini? Orang dalam yang tahu alasan-alasannya itu. Nah, seperti itu. Dan juga untuk huruf F ini ada ketentuan tambahannya lagi. Memang sudah terus-menerus tadi dan sudah dirukunkan oleh pihak keluarga. Seperti itu. Oke. Nah, lalu menyoal tentang meninggalkan 2 tahun, Pak. Meninggalkan 2 tahun. Karena kita juga kemarin ada beberapa pertanyaan dari Bang Toib gak pulang-pulang ya. Iya. Memang pamit ya, Pak. Sang suami ini pamit pergi ya untuk mencari pekerjaan. Nah, ternyata di tempat suami berada gitu kan terbatas apa gitu kan, sehingga tidak bisa berkomunikasi, kemudian tidak bisa datang gitu. Nah, selama 2 tahun. Nah, lalu dalam hal ini Pak, ketika misalnya salah satu pihak istri yang mengajukan gugatan ya. Nah, ini seberapa dalam para petugas atau pejabat hakim di pengadilan agama untuk mendalami apakah ini memang benar-benar dia meninggalkan tanpa ada alasan yang pasti atau bagaimana begitu. Dia khawatirkan begini Pak, ketika dia sudah mampu dia datang gitu kan, padahal melewati 2 tahun. Nah, seperti itu Pak. Iya, baik. Jadi memang asasnya siapa yang mendalilkan, ya yang membuktikan. Otomatis si pengajunya ini yang membuktikan. Memangkah betul sudah berpisah? Berpisahnya karena apa? Jadi ketentuannya ada ketentuan lanjutan lagi untuk yang huruf B. Huruf B meninggalkan 2 tahun itu memang diajukan telah lampau 2 tahun dan pihak lain ini menunjukkan sikap tidak mau lagi berkumpul. Nah, bisakah dibuktikan oleh pengaju, penggugat atau pemohon di sini dalam halnya? Bisakah dibuktikan itu? Kalau bisa dibuktikan, dikabulkan. Tapi kalau tidak bisa membuktikan, maka ini ditolak. Seperti itu. Alasannya. Jadi memang artinya jangan serta-merta ya. Sudah Pak 2 tahun udah tulak, ada senda tangan lagi. Nah, pokoknya ada serapnya atau ada operator. 2 tahun tapi di rekening masuk terus. Nah, iya. Artinya ya. Bakulim aja. Oke, jadi ya artinya terbukti nih ya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Wildi, tidak semudah dengan apa yang tertulis di situ begitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian menyoal ke huruf C Pak, mendapatkan penjara ya. Kalau kita melihat ini kan artinya salah satu pihak nih di penjara. Nah, di dalam alasan perceraian ini diperbolehkan pihak yang satunya untuk melakukan gugatan perceraian. Nah, apakah ini tidak lebih menyakitkan Pak bagi yang Pak di penjara tadi? Maksud saya begini maksud saya jatuh tertimpa tangga ya Bu ya. Nah, itu dia. Bagaimana Pak alasan ini? Jadi memang ini aturan perundang-undangan dan
semua masyarakat Indonesia itu diharuskan mengetahuinya. Artinya tidak sembarangan melakukan perbuatan. Nah, yang dikategorikan di sini kan adalah 5 tahun di penjara. Otomatis itu hukuman yang sudah berat. 5 tahun biasanya kasus-kasus narkoba. 5 tahun ke atas. Nah, itu baru bisa mengajukan itu. Terus untuk kasihan atau tidak, itu kebiasaan. Ini kebiasaan aja, Bu. Kebiasaan itu sudah berulang kali atau sudah jadi residivis. Sehingga hukumannya itu melampaui dari 5 tahun. Karena kalau sudah 5 tahun itu sudah bukan orang biasa lagi seperti itu. Sehingga sudah patutlah untuk mengajukan cerai berdasarkan alasan ini. Seperti itu. Jadi artinya ada ada analisa lain juga ya Pak ya yang dilihat ya. Jadi jangan serta-merta juga Mbak diputus 5 tahun esoknya bawalah gugatan. Hanya pertama kali ini begitu ya. Iya. Jom jingoki boleh. Iya, nah itu saya tadi anunya iya Pak. Jadi saya tadi mengininya ke alasan kemanusiaan gitu ya. Iya, jadi saya lebih kepada kemanusiaannya. Jangan sampai ini dijadikan sebagai sebuah alasan yang serta-merta begitu. Nah, kesempatan jadinya ya. Iya. Baik. Dan ulun menambahkan untuk alasan 5 tahun ini itu memang putusannya sudah berkekuatan hukum tetap. Artinya putusannya itu tidak masih proses upaya hukum, masih dilawan. Putusannya dibanding, dikasasi atau di peninjauan kembali itu kawan. Ini memang kebiasaan kasus yang seperti ini sudah vonis 5 tahun diputuskan oleh peradilan umum atau pengadilan negeri itu baru dimintakan untuk dicap oleh panitia laksana sudah berkekuatan hukum. Jadi bisa itu dijadikan bukti. Jadi itu dilampirkan sebagai bukti ya. Dan itu rata-rata sudah parah sekali Bapak Ibu. Rumah tangganya kebiasaan sudah parah sekali. Sebelumnya dia mungkin berpisah sudah. Ternyata ada kasus lagi. Jadi sudah bertubi-tubi. Memang alasan kemanusiaan tadi bisa lah dipakai. Dan dihimbaulah kepada masyarakat memang bersabar dulu. Itulah memang yang ada yang sempat melangi dan lain sebagainya. Ternyata karena tahan juga. Tapi mungkin musim Bunda Nel ini dalam keadaan baik-baik saja tapi terpenjara, Bu ya. Karena kan tidak mutlak ya yang terpenjara ini misalnya suami, tapi kan bisa yang terpenjara ini juga. Berlakunya sama juga. Sama. Baik istri baik yang berpenjara. Sama. Jadi yang penting dipenuhi tadi syaratnya. Sudah berkekuatan hukum tetap dan seperti itu. Dan praktiknya itu sudah langsung diputuskan. Tidak perlu lagi menghadirkan saksi atau bukti lain lagi. Karena itu sudah sangat kuat. Ya. Putusan pengadilan itu ya. Oke. Tapi cerai tetap yang dimurkai Tuhan. Tetap ya itu makanya. Iya. Kemudian tindak kekerasan. Nah, kategori tindak kekerasan yang dilakukan ini Pak, adakah indikator-indikatornya ya yang misalnya mungkin aja bagi saya ini kekerasan gitu ya, karena kita tahu bahwa kekerasan itu bukan hanya kekerasan fisik, tapi ada kekerasan batin, argumen juga ada kekerasan penelantaran, ada macam-macam kekerasannya. Nah, bagaimana hakim membuktikan kekerasan ini sudah memenuhi indikator-indikator yang dapat menjadi alasan untuk perceraian itu? Baik, jadi yang membuktikan itu para pihaknya. Jadi bukan hakim-hakim itu menganalisa ini hukum yang pas yang mana ini. Dan sesuai dengan permintaan para pihak tersebut. Jadi kalau pihak mendalilkan adanya kekerasan, di sini kan kekerasannya memang yang kekejaman. Kekejaman membahayakan fisik, membahayakan memang mental kita dan lain sebagainya. Mungkin nyawa terancam juga ya. Bisa. Jadi kembali ke pembuktian di awal, ada yang 5 tadi. Yang 5 tadi. Atau ternyata dia mengakui si lawannya, hadir lawannya ternyata mengakui sudah memukuli dan lain sebagainya, menggantung dan lain sebagainya, itu bisa dipakai. Tapi semisal dengan nada tinggi aja, semisal tolong Pang ambilkan aku banyu, itu sudah disebut kasar, tidak masuk dalam sini. Nah seperti itu. Jadi memang di sini yang dimaksud kekerasan itu memang yang tarafnya sudah tinggi, membahayakan jiwa. Membahayakan jiwa bisa dibuktikan dengan visum, bisa dibuktikan dengan putusan pengadilan. Dia sudah
melakukan pidana dan seterusnya. Oke, ya. Tadi kalau itu kan kekerasan fisik ya Pak ya, yang bisa misalnya kayak dipisum ya kan, ada bekas-bekasnya, misalnya ada apa sih kunatnya gitu ya, bekas cakar-cakar bukti-bukti ya. Ya, ada buktinya. Nah, tapi pada kekerasan psikis Pak, bagaimana apa yang dapat dilampirkan oleh penggugat sebagai sebuah bukti? Baik, jadi ini sebelumnya ulun luruskan aja lah. Ini bukan untuk barangkali kan pendengar ada yang ini karena menurut hakim ini kayaknya pas ini nanti aku bersidang ku bawa bukti ini untuk sidang. Ini bukan seperti itu. Ini untuk pengetahuan saja. Makanya untuk pengetahuan supaya artinya kan kita tidak bisa sembarangan. Artinya yang berwenang juga nanti yang memeriksa adalah majelis hakim itu sendiri. Jadi ini mengemukakan pendapat pribadi aja. Pendapat pribadi yang berdasarkan alasan-alasan hukum. Jadi yang bisa membuktikan itu bisa dari konsultasi dari psikologis. Kan di sana ada buktinya, masuknya kemana? Ke surat. Suratnya kan misal Bu, kami kan kayak dispensasi kawin itu ada hasil dari konsultasi perkawinan sebelum calon mempelai. Ada bukti tertulis. Jadi itu masuknya ke yang pertama lagi, bukti tertulis. Artinya tetap harus ada bukti-bukti ya, harus memenuhi unsur-unsur tadi ya Pak ya. Jadi artinya meskipun itu adalah sebutlah misalnya kekerasan psikis ya, tidak dapat juga serta-merta ya dia misalnya mengakui sendiri begitu tanpa ada bukti-bukti atau saksi-saksi yang dapat meyakinkan. Betul sekali. Jadi kembali ke asas hukum acara perdatanya itu sendiri. Di siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Bukti-buktinya sudah dijelaskan tadi. Bisa-bisa kita mencari jalannya yang mana yang pas. Hendak membuktikan apa yang kita dalilkan ini. Nah, seperti itu. Seperti itu, iya. Oke. Nah, kemudian ke poin ya, cacat badan atau ada penyakit yang diperkirakan atau menurut analisa dokter misalnya ya tidak bisa disembuhkan. Seperti itu ya. Nah, kategori penyakit seperti ini apa seberat apa sih? Sangat ekstrim juga sebenarnya. Iya, ekstrim banget juga. Jadi memang penyakit ini dampaknya kepada tidak bisanya salah satu pihak menjalankan kewajiban suami istri. Nah, di situ poinnya. Jadi penyakitnya ini yang seperti apa? Penyakitnya yang membuat salah satu pihak ini tidak bisa melaksanakan kewajibannya. Apakah sebagai kewajiban lahir, kewajiban batin? Nah, jadi memang semisal mohon maaf sekali ada penyakit yang memang membuat itu organ-organ vital itu tidak bisa difungsikan dengan baik. Maka terbukalah peluang. Tapi ini kan hanya terbuka peluang. Tadi kembali ke pada para pihak ya. Kembali kepada prinsip kemanusiaan tadi ya. Betul. Jangan jual lah, kasihan juga Sidin Garing. Sidin Garing kan semisal sudah memberikan menjaga kita dan lain sebagainya, ternyata pas sudah sakit sampai tidak bisa menjalankan kewajibannya, udah lepas saja udah. Jangan seperti itu, unsur kemanusiaannya. Jadi memang ada pertimbangan medis, kemudian juga ada pertimbangan kemanusiaan ya Pak ya. Kemanusiaan. Persyaratan ini artinya tidak bisa digunakan ibaratnya semaunya. Betul. Nah, dan masih ada celah-celahnya juga Bu ya. Iya, masih ada hal-hal lain yang harus dipenuhi. Yang harus dipenuhi juga ya, seperti itu. Nah, jadi makanya tadi disebutkan oleh Pak Wildi bahwa persyaratan ini kalau kita baca mungkin secara sekilas nih kayaknya kayak nyaman banar gitu ya. Artinya tapi ternyata aturan yang lebih rinci mengatur ya, ada lagi persyaratan-persyaratan lainnya ya. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Wildi tadi bahwa ini adalah dalam upaya sebenarnya memang sengaja untuk mempersulit mempersulit ya. Pokoknya bukan maksudnya mempersulit kepada pihak yang memang berkepentingan, tetapi ini mempersulit proses itu ya Pak ya, agar mungkin di dalam rentang waktu itu dapat menemukan jalan keluar yang lebih baik. Betul sekali Bu. Jadi memang itu intinya, karena di peraturan perundang-undangan itu yang khusus mengatur perceraian di Undang-Undang Peradilan Agama, di kompilasi hukum Islam, di
peraturan pemerintah tadi, itu khusus perkara perceraian, hakim itu wajib mendamaikan setiap kali sidang. Nah, mediasi dalam kasus perceraian itu dilakukan berapa kali, Pak? Mediasi itu jadi seperti ini prosedurnya. Di sidang pertama, apabila para pihak hadir, maka itu proses mediasi dilaksanakan. Mediasi ini bukan lagi kewenangan majelis hakim, tapi beralih ke mediator. Nah, di mediator ini, di proses mediasi yang ditengahi oleh mediator, ini adalah kewenangan dia. Di aturan itu bisa 30 hari, dan ditambah lagi kalau para pihak memerlukan lagi waktu, bisa ditambah 30 hari lagi. Waktunya maksimal 60 hari, Bapak Ibu. Maksimal itu. Untuk pertemuannya terserah. Terserah para pihak yang disepakati. Semisal hendak seminggu 3 kali atau sebulan berapa kali, itu terserah para pihak. Jadi diserahkan. Itu menurut peraturan Perma nomor 1 tahun 2016. Nah, seperti itu. Jadi mudah-mudahan harapannya seperti Ibu Nelly sampaikan tadi, di proses itu akhirnya muncul, ketemu ya ada ternyata kayaknya ternyata seapa-apanya pasangan saya gitu ya, dia pernah membuat saya bahagia. Banyak baiknya masih itu. Iya. Membuktikan kesungguhan. Iya. Ini sungguh-sungguh ini memang ada kesalahan itu dilatar belakangi oleh miskomunikasi. Betul. Nah, di sana biasanya yang cepat goyah orang. Akhirnya di persidangan karena tidak dipermudah tadi, di setiap kali persidangan dirukunkan, terus mediasi tadi bisa sampai 60 hari bahkan. Ini untuk perdata khusus, perdata umum semuanya 60 hari yang bisa dimediasi. Jadi diharapkan di tenggat waktu yang ditentukan itu bisa dicari jalan keluar yang lebih baik selain bercerai. Seperti siapa itu. tahu ya di rentang waktu itu misalnya dapat misalnya tatarang upih dapat hikmah, dapat apa gitu terbuka pikiran gitu. Nah, akhirnya dapat mencari jalan. Bahkan kenapa? Bolehkah Pak dalam sebuah mediator kedua pasangan ini ada yang dituakan, ada tokoh mungkin yang bisa dikatakan yang bisa memberikan nasihat. Apakah bisa ikut dalam mediasi pengadilan agama? Jadi menurut Perma 1 2016 tadi diperbolehkan. Asalkan disetujui para pihak. Nah, apalagi ini kan mediasi ini tertutup. Tidak bisa sembarangan pihak masuk. Yang jelas itu pihak berperkara dulu. Nah, pihak berperkara ternyata memerlukan kiai atau tuan guru yang dituakan atau kepala suku dan lain sebagainya, boleh asal disepakati para pihak. Oh, jadi pengadilan agama welcome aja ya? Welcome sekali. Jadi kita hadirkan di sana, ini apa yang mau disampaikan dan seterusnya untuk pasangan ini. Nah, seperti itu. Baik, kita ke suara pendengar, Pak. Ada pendengar kita yang bertanya, bagaimana Pak ingin menggugat tetapi salah satu pasangannya di luar negeri bekerja ya sebagai tenaga kerja TKI ya, nah luar negeri, dan perselisihannya hanya terjadi di dialog telepon, bila berteleponan Pak kelahi. Itu. Nah, bagaimana Pak begitu katanya? Maaf tidak bisa menyebutkan nama. Baik, memang ada perlu disebutkan nama. Karena asas persidangan kita angkat Pak nanti sekalian. Ya, saudara pendengar, Ibu Arma, selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat, salam semangat semuanya yang ada di Adat Tuntung Pandan. Amin. Iya. Udah ini takut makan silakan Bu. Selamat Arma. Jangan besarakan dia. Iya, harus takon ya kalau kada betakon nyaman. Kamu sudah tahu nyaman. Iya, nyaman memberikan arahan kepada orang lain ya kalau Bu. Iya, begitu benar benar ya. Betul. Ada orang nih dua laki bini gitu lah. Lain pian toh. Masalahnya nih si laki-laki nih mengakui aja udah.
si laki-laki ini mengakui aja kesalahannya itu Habis itu daripada kebanyakan yang tua-tua terus si menyerahkan kepada orang tuanya. Nah, menyerahkan orang tuanya, apakah itu termasuk talak dan talak berapa? Apakah boleh kumpul kembali tanpa nikah kayak itu Ya, oke. Nah, itu masalahnya itu Bunda. Jadi kan kayaknya kasihan juga yang si istri ini masalahnya di orang si laki-laki tadi tapi mengakuinya Bunda. Ya, oke. Diserah orang tua itu tadi, apakah itu terjatuh talak? Apakah kalau nikah lagi ataukah tanpa nikah kumpul lagi bisa gitu Oke. Ya. Tanpa ada lisan ya Bu Armah ya mengatakan. Iya, cuma ada masalahnya itu hanya lawan orang tuanya mengakui gitu Ya, oke. Ya. Apakah bujur dipadahkan ini bujur jadinya kayak itu. Ya, oke. Baik. Oke, baik, dapat ditangkap. Oke. Cuma itu aja Bunda. Masih Bu Armah. Semangat lah. Semangat ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini juga banyak terjadi di masyarakat, Pak. Oke, kita jawab yang pertama dulu, Pak. Baik. Jadi yang pertama itu poinnya adalah di pihak di luar negeri. Jadi pihak di luar negeri yang mengajukan itu tetap aja di sini untuk istrinya lah. Misal istrinya di sini di luar negeri itu suaminya itu bisa mengajukan. Bisa lebih mudah lagi kalau prosedur biasanya tidak diajukan secara elektronik itu melalui surat pemberitahuan ke luar negeri dan rogatori. Jadi prosedurnya itu ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung meneruskan ke Kementerian Luar Negeri dan seterusnya. Itu seperti itu. Mau lebih mudah itu melalui elektronik. Di sana diketahui domisili elektroniknya. Misal domisili elektroniknya di mana, tinggal dicantumkan itu aja. Tidak perlu kita meneruskan ke lembaga lain. Jadi itu sudah cukup. Diteruskan seperti itu kalau bisa secara elektronik. Kalau kada bisa ya secara biasa tadi. Prosesnya memang agak ribet ya, agak lama prosesnya. Tapi karena belum tentu ada pengadilan agama di luar negeri ya. Enggak. Jadi dia hanya menyampaikan surat saja, menyampaikan surat bahwasanya ada gugatan untuk yang bersangkutan seperti itu. Kalaupun sudah diterima oleh kementerian tersebut maka itu sudah bisa bersidang. Nah itu yang biasa. Kalau yang domisili elektronik tadi mudah aja, asal ada emailnya. Artinya bisa dilacak ya? Tapi memang email yang betulan. Kalau kada bisa dikontak lah gitu. Kalau kada bisa maka melalui pos juga, melalui surat tercatat. Oke. Nah lalu alasannya kan terjadi perselisihan pada dialog telepon. Ini bagaimana membuktikannya, Pak? Bagaimana ya untuk menjalankan di alasan peraturan perundangan? Jadi kembali itu kalau ulun nilai pribadi itu masuknya di huruf F tadi atau perselisihan terus-menerus. Iya, yang terus-menerus. Maka syarat-syaratnya tadi memang adanya perselisihan terus-menerus yang diketahui oleh pihak sudah dirukunkan atau sudah berpisah 6 bulan gara-gara bertengkar tadi. Nah. Sebenarnya ini perginya kayaknya baik-baik saja, Pak. Iya. Baik-baik setelah di sana ada gitu miskomunikasi. Kan. Nah, bisa disangkutkan ke huruf F tadi. Kalau memang sudah 6 bulan berpisahnya dan tidak ada komunikasi lagi. Komunikasinya ini maksudnya bukan ke arah yang hendak berkumpul lagi. Komunikasinya bisa diarahkan seperti itu. Tapi kalau memang sudah 2 tahun lebih meninggalkan, masuk ke huruf B tadi. Dengan catatan mungkin ya 2 tahun meninggalkan tidak mengirimkan. Nah, kalau mengirimkan aja transfernya kayak bekelahi biasa aja kan artinya kan masih dapat. Karena biasanya Pak ada yang melihat story status kan mungkin kenapa nih ada si Anu? Wah, mungkin ini. Maklum ya karena memang jauh di mata ya ada macam-macam pikiran gitu betul. ya. Iya. Sudah pasti. Ya, artinya dalam hal ini bisa ya Pak ya? Bisa dibenarkan ya dan dapat diterima begitu ya sepanjang dia dapat membuktikan. Betul sekali poinnya itu. Sepanjang dia bisa membuktikan memang selisihnya terus-menerus kada, parah kada. Iya, dan apakah tidak bisa didamaikan? Jangan-jangan nanti berselisihnya karena dia berangkat ke luar negeri, kalau dia pulang ke luar negeri tidak berselisih lagi, iya kan Pak ya? Nah, artinya kan intinya nih suruh buli kerja, kada berselisih lagi. Nah, bagaimana dengan pihak pengadilan agama terkait menghubungi orang di luar negeri ini?
Jadi kita bukan menghubungi, Pak. Kita tugasnya hanya menyampaikan suratnya tadi aja. Surat pemberitahuan Surat itu. pemberitahuannya entahinya hendak datang atau berkuasa. Misal ternyata orang tanggapan inya nih. Misal orangnya memang mempunyai kelebihan baik dari segi finansial dan lain sebagainya, bisa menunjuk kuasa hukum misalnya. Betul, untuk menghadiri sidang tersebut. Boleh. Nah, berjawabnya nanti di persidangan setelah mediasi dan gugatan dibacakan. Mediasi dinyatakan tidak berhasil dan dibacakan gugatan. Baru di sana menjawab. Karena memang Kabupaten Tanah Laut ternyata juga Pak cukup banyak ya masyarakat kita yang bekerja di luar negeri. Ya, waktu saya di Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak kemarin juga kita banyak menemukan kasus-kasus seperti ini. Ya, nah makanya juga sekaligus nih agak menyimpang nih Pak. Sekaligus juga ya kita menghimbau, artinya kalaupun kita bekerja ya sebaiknya ya carilah pekerjaan yang berada di dalam daerah kita sehingga kita bisa kumpul keluarga, bisa monitor keluarga begitu ya. Jangan sampai kita tergiur hasil dengan iming-iming ya gaji yang besar tapi keluarga kita hancur gitu Pak. Betul. Iya, tidak ada kalau bahasa Banjarnya sih tidak ada silih-silihnya gitu ya. Iya, kada silih gitu ya Pak ya. Ya kita meninggalkan gaji banyak tapi keluarga kita hancur. Betul. Ya. Jadi kalaupun memang ternyata mengharuskan luar negeri, ya persetujuan kedua belah pihak lah. Persetujuan kedua belah pihak. Karena kedudukan kita di dalam rumah tangga ini sama. Sama aja, anak laki anak binian. Jangan merasa keakuan kan. Iya. Didudukan karena aku nih bekerja di luar negeri gajiku banyak nih. Jadi sama-sama aja. Kalaupun memang kayaknya ini malah mudaratnya banyak. Ya udah cari yang di lain aja seperti itu. Iya. Karena biasanya ada juga prinsip ya Pak. Sedikit tapi kumpul gitu ya. Jadi makan tidak makan asal kumpul itu ada kebahagiaan. Kan dicarikan kesenangan keluarga juga ada kesenangan kebahagiaan keluarga betul sekali ya. Pak ada juga pengalaman nih dari teman ke teman nih ya. Saya bisa menyebutkan nama juga bahwa seperti kasus seperti yang di orang chat tadi ya bahwa tetapi setelah diajukan mungkin untuk dia gugatan tetapi langsung diblok untuk nomornya kontaknya hilang. Jadi ini dimasukkan bagaimana kelanjutan untuk menggugat ini? Jadi masuk ke alasan kemana nih? Baik, jadi alasan tetap di awal di surat gugatan tadi. Hendaknya para pihak yang mengajukan ini apa? Terus urusan pihak lawan, kita sebut pihak lawan, tergugat atau termohon, hendak hadir atau hendak memblok atau kada mau hadir dan lain sebagainya itu hilang tetap jalan proses persidangan. Maka apabila dia tidak hadir, setelah tidak hadir kita panggil lagi. Kita panggil ternyata tidak hadir lagi maka gugurlah haknya. Dia hendak menjawab awalnya kan hendak konfirmasi konfirmasi gugatan dan lain sebagainya. Tapi karena kada hadir, inya sendiri yang menggugurkan haknya. Iya betul. Mungkin ke yang kedua tadi Bu. Yang kedua tadi Pak, yang kedua tadi ya. Suami istri yang salah satu pihak nih melakukan kesalahan, mungkin kesalahan fatal ya, ya dan setelah diketahui ternyata dia mengakui kesalahannya, lalu menyerahkan pihak satunya kepada orang tuanya. Nah setelah diserahkan itu saya kurang jelas nih berapa lama menyerahkannya. Kemudian dia mau kumpul lagi. Nah apakah ini boleh tanpa nikah atau harus nikah lagi atau bagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku Pak? Baik, jadi perceraian yang memang diakui sebagai perceraian itu adalah perceraian yang di hadapan sidang. Nah, jadi di luar persidangan itu tidak dianggap. Meskipun dia misalnya ngomong gitu Pak ya? Betul, bahkan itu masih bergulir. Misal ternyata dikira kan sudah putus nih. Inya berusaha dan seterusnya maju. Suami atau istrinya ini ternyata digugatnya oleh salah satunya masih suami istri itu. Nah, jadi harta-harta tuh masih berdua. Masih gono gini berarti. Makanya diselesaikan aja. Nah, terus untuk yang tadi Anda kumpul silakan kumpul. Alhamdulillah kalau mau kumpul lagi. Kedua belah pihak menyadari begitu ya, dapat saling memaafkan. Itu hal yang dihendaki ya Pak ya. Asal tidak ada ikrar talak. Itu tadi tergantungnya tadi adakah ikrar atau tidak ada ikrar, bagaimana kedudukannya? Jadi ikrar talak itu belum terjadi kalau proses persidangan belum selesai. Ikrar talak itu dapat diikrarkan dalam hal yang mengajukan ini adalah suami. Suaminya mengajukan sampai tuntung. Jadi
suaminya sendiri yang menceraikan. Beda halnya kalau istri yang mengajukan, itu putus dengan putusan pengadilan. Kalau misalnya begini Pak, yang selama ini kan yang dianut nih oleh masyarakat kita nih sah secara agama. Nah, jadi artinya ketika menyerahkan, misalnya Pak, ketika menyerahkan, ini saya serahkan karena saya memang bersalah. Nah, jadi sementara ulun serahkan anggaplah istri ulun misalnya, iya, nah anak pian, iya, anak pian seperti itu. Kemudian dia mengucapkan misalnya ikrar tadi ya? Ikrar talak itu. Nah, ada orang-orang yang mendengarkan. Nah, ini menurut anggapan dari masyarakat kita ini sah secara agama. Bagaimana, Pak? Betul. Jadi seperti ini. Kita kan sebenarnya ini debatable untuk permasalahan ini. Ada yang berpendapat menurut guru si ini, menurut mazhab yang ini. Jadi itu menimbulkan ketidakpastian. Menimbulkan ketidakpastian ini sudahkah putus? Sudahkah kada? Makanya undang-undang atau pemerintah hadir untuk mengatur itu supaya kada daur atau camuh. Nah, sehingga adanya perceraian yang sah itu adalah di pengadilan. Jadi yang seperti itu mohon maaf itu hanya permulaan. Misal nih itu didalilkan, sudah diserahkan kayak seperti itu tadi lah. Semisal nih ini yang contoh buruk aja. Semisal sudah diserahkan, sudah dijatuhi talak di bawah tangan. Nah, itu di persidangan dianggap sebagai permulaan. Oh, ini ada indikasi berselisih terus-menerus. Buktinya di mana? Di saksi menjelaskan, oh memang dijatuhi talak, diserahkan. Artinya kan kalau sudah tahap itu sudah luar biasa nih. Sudah luar biasa sampai menyerahkan itu. Otomatis di sana masuk ke alasan berselisih tadi. Dan sudah biasanya begini Pak. Ini karena ulun ini bersalah, artinya kan karena si suami ini bersalah, misalnya ujar suami ini, saya mengakui memang ulun bersalah. Nah, tapi si istri tidak bisa lagi menerima ulun. Nah, untuk sementara ulun serahkan naik. Nah, dan ulun jatuhkan misalnya talak. Nah, adakah batas waktu Pak? Batas waktu mereka berpisah ini sehingga pada suatu ketika mereka akan kumpul lagi itu diperbolehkan? Baik, jadi batas waktu itu apabila diajukan Bapak Ibu. Jadi kalaupun mereka tidak diajukan ke pengadilan, itu tidak ada batas waktu berarti. Tidak ada batas waktu di mana kita mau mengetahui batas waktu masyarakat masing-masing ini. Iya. Karena kan dia mendalilkan itu masuk ke pengadilan sehingga kita bisa menghitung batas waktunya. Misalnya meskipun bertahun-tahun begitu Pak? Nggih. Oke, ketika nanti misalnya bertahun-tahun yang kedua belah pihak menyadari ternyata okelah kita maafkan gitu kan, karena hanya satu kali dia melakukan kesalahan meskipun itu kesalahan fatal, seiring dengan waktu kan artinya itu selesai. Lalu mereka bersama-sama lagi. Pertanyaannya tadi oleh Bu Armah, apakah mereka boleh kumpul tanpa nikah atau harus nikah lagi? Kumpul saja Bapak Ibu. Kumpul saja. Ya seperti itu. Jadi ini memang perspektif atau pandangan ulun aja lah. Kada perlu dikaitkan dengan pandangan-pandangan yang lain. Jadi kalau memang ada kesalahan dan lain sebagainya di ulun seperti itu. Jadi menurut pendapat ulun itu kumpul saja. Oke, kalau misalnya mereka merasa ragu-ragu ya, misalnya ragu-ragu lah untuk karena ada anggapan, ada hukumnya gitu. Lalu misalnya mereka ingin melakukan nikah lagi begitu ya, ijab lagi. Bagaimana menurut hukumnya Pak? Jadi itu kan masih ada buku nikah. Hendak nikah laginya di mana seperti itu? Secara lisan aja begitu Pak? Secara lisan itu pendapat masing-masing aja. Diserahkan ke masyarakat. Artinya boleh-boleh saja ya? Ini kalau undang-undang tidak mengatur yang seperti itu. Jadi itu diserahkan saja. Yang penting memang masih ada bukti otentiknya atau bukti suratnya yang membuktikan bahwasanya mereka itu masih suami istri. Ikatan ya. Karena dampaknya besar Bapak Ibu. Karena ini memang soal keyakinan Pak ya. Nah, itu dia yang agak sulit itu ya, soal keyakinan. Jadi dipersilakan aja dan masing-masing punya dasarnya. Terserah aja kalau memang menurut yang bersangkutan perlu nikah ulang dan seterusnya silakan. Tapi supaya kalau mereka tenang gitu ya merasa ya. Betul, bisa juga orang kada tenang. Artinya tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Ketika pun misalnya mereka tidak melakukan nikah ulang juga secara agama tidak ada hal yang dilanggar juga kan Pak ya. Jadi kalau kita lihat itu memang misal kita berpandangan perspektif lain, itu memang menjatuhkan talak itu dengan kalimat yang
jelas, memang tidak ada paksaan, ada yang menyaksikan dan seterusnya. Kalau itu pun tidak terpenuhi, tidak termasuk. Seperti itu. Jadi susah kan kalau tidak dibawa ke pengadilan. Iya, betul. Tidak pembuktiannya ya. Membuktikan itu memang bahwa dia sudah putus hubungan gitu ya, tidak bisa. Itu. Iya. Jangan sampai karena menurut misal si A madahi sudah, si B atau orang lah melihat sudah kamu ini sudah. Kan kasihan. Iya, akhirnya padahal si pihak tadi berada di persimpangan. Iya, bingung nih mau kemana, ke kiri ke kanan gitu ya. Padahal dampaknya itu besar Bapak Ibu. Betul. Besar. Dampaknya itu kadang hanya sudah putus sudah. Padahal kan ada yang ke bawah nih, anak. Iya, betul. Anak. Terus kalau memang putus perceraian kayak apa nafkah bininya? Iya, Nah itu terus hartanya seperti bersama. apa? Iya. Jadi memang kompleks Bapak Ibu untuk perkawinan ini, makanya kalau ulun pribadi memang ya sudah kita mengarah ke peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena ini sangat memiliki kepastian hukum seperti itu. Jadi tidak bisa kita menilai seorang ini sudah putus ini sulit. Yang berwenang kan siapa yang menilai itu? Iya. Inilah sensitivitas hakim ya. Dituntut ya. Jadi memang pemerintah atau pihak-pihak yang berotoritas atau mempunyai kewenangan itu memberikan aturan untuk memberikan kemaslahatan. Karena ada kaidah fikih tasarruful imam manutun bil maslahah. Jadi memang yang dicari dari pengaturan-pengaturan ini ya untuk maslahat masyarakatnya itu sendiri juga. Kadang untuk mempersulit dan lain sebagainya. Seperti itu. Bayangkan kalau nikah dan cerai kada dicatat, wah luar biasa kita. Betul sekali. Kesulitan sekali. Iya, atau misalnya ketika berpisah, nih bisa aja misalnya nih kasusnya misalnya diserahkan kepada orang tua, nih berkali-kali begitu ya. Mau anak ambil nikah lagi, ya serahkan pulang. Ada kesalahan lain gitu ya, serahkan ulang, hendak kumpul lagi nikah lagi ya, jadi agak rancu juga ya, betul sekali. Iya. Jadi dalam kasus seperti ini sebenarnya ini secara hukum itu belum jatuh talak ya Pak ya, belum ya. Permulaan saja. Hanya permulaan saja. Nah, ketika dia akan berkumpul kembali itu secara hukum itu tidak melakukan akad nikah tetap dibolehkan. Ya, tapi ini juga masih tergantung kepada keyakinan masing-masing ya Pak ya. Oke. Kalau memang yakin, oke. Karena itu berdampak ke psikologi. Betul, berdampak. Makanya itu tadi Pak, saya bilang berdampak kepada psikologi, sehingga nanti akan merasa ada, kalau bahasa Banjar sih aasaan. Nah, was-was. Iya, aasaan. Nih batal kah wudu kada kah? Nah, itu Pak anunya ya. Nah, seperti itu ya. Jadi tergantung jadi kepada keyakinan ya. Tapi secara peraturan ya disampaikan oleh Pak Wildi, ini sebenarnya tidak membutuhkan ini tidak disebut sebagai sebuah perceraian. Betul. Oke. Sekali. Iya. Baik. Jelas ya Bu Armah dan juga rekan yang tadi sudah melalui chat ya bergabung ya yang masalah kasus luar negeri tadi ya, seperti itu. Oke, baik, tidak terasa ternyata Pak kita sudah berada di zona lewat ternyata. Ya, sudah berada di zona lewat, bukan di penghujung waktu lagi ternyata ya, karena memang kasus-kasus perceraian ini memang kasus yang sangat mengena kepada masyarakat. Betul. Dan dialami oleh masyarakat kita, tetapi di sisi lain juga masyarakat kita banyak yang belum memahami ya prosedur dan alasan-alasan apa yang dibolehkan ya untuk melakukan gugatan perceraian ini. Nah, jadi sudah disampaikan ya oleh Pak Wildi secara rinci tadi. Nah, sehingga oh ya Pak, yang dari kompilasi hukum Islam belum kita bahas nih Pak, tadi ada 2 tadi ya, saya ingin nambah lagi, nambah ya sebentar. Baik. Oke, tentang melanggar taklik tadi Pak. Taklik. Oke, bagaimana anunya Pak ya, prosedurnya bagaimana, indikatornya melanggar itu bagaimana? Baik, jadi taklik ini kan masuknya ke perjanjian perkawinan. Pian di buku nikah pian ada di belakang. Yap, betul. Laki-lakinya menandatangani itu. Isinya itu biasanya apabila meninggalkan istri saya 2 tahun, terus tidak menafkahi wajib 3 bulan lamanya, menyakiti badan, istri saya tidak ridho, mengajukan gugatan ke pengadilan. Jadi ini prosedurnya tetap harus diajukan ke pengadilan. Dan sigotnya ini atau kata-kata kalimat yang terbuat dalam sini itu juga ada yang termasuk ke
huruf-huruf yang di atas tadi. Iya, betul. Meninggalkan sampai istri 2 tadi tahun. ya. Nah, terkait dengan tidak memberikan nafkah wajib 3 bulan ini dijelaskan juga di dalam surat edaran Mahkamah Agung tadi, bahwa apabila mendalilkan tidak menafkahi atau memberikan nafkah yang wajib, baik itu lahir ataupun batin, itu setidak-tidaknya suami atau istri tidak melaksanakan minimal 12 bulan. Jadi dinaikkan seperti itu, tidak hanya 3 bulan tapi 12 bulan baru bisa. Nah, untuk kesalahan ini tidak harus kumulatif atau semuanya. Salah satunya bisa. Salah satunya bisa. Jadi bisa diajukan seperti itu. Iya. Menyakiti badaniah tadi kan masuk di kekerasan ya Pak ya. Masuk. Betul. Oke. Nah, lalu di murtad tadi Pak, apa indikator yang kita bisa sebut murtad misalnya? Baik. Jadi ini kita berbicara di pembuktian saja. Jadi pihak mengajukan mendalilkan bahwa pihak lawan sudah murtad, maka dia harus membuktikannya bisa dengan surat. Misal, mohon maaf, berpindah agama, kan ada yang masing-masing ada yang bercatat. Atau saksi yang melihat ternyata dia ke rumah ibadah yang lain. Atau misalnya ikut aliran yang lain ya Pak. Betul, 2 orang saksi misal nih melihat ini kenapa setiap hari kesini, misal ke rumah ibadah ini, dan dilihat ternyata melakukan proses ibadah itu. Kita kan susah menentukan seseorang ini seperti apa orang ini murtad. Misal ini kan contohnya yang tidak hadir. Kalau hadir bisalah dia mengakui atau karena membela diri begitu ya. Karena pengakuan yang mendangani kawan dia jadi ke situ kadang. Makanya karena mungkin ingin diam-diam tapi dia tidak mau menghancurkan perkawinannya ya. Bisa. Jadi itu tadi. Buktinya kembali ke peraturan perundang-undangan tadi yang telah ditentukan. Dan apabila menurut majelis hakim, ini sudah memang ke arahnya memang ke sana, meyakinkan sudah, meyakinkan sudah, maka itu bisa. Dan ini akibat hukumnya adalah dinyatakan perkawinannya itu difasah atau akadnya ini sudah rusak karena salah satu pihak tadi keluar dari perkawinan. Nah, keluar dari agama Islam. Agama. Oke. Ini misalnya begini Pak, sedikit lagi. Kita tahu nih banyak kasus-kasus aliran-aliran agama yang berbeda-beda begitu. Satu agama tapi alirannya berbeda. Aliran berbeda. Nah, lalu misalnya salah satu pihak ini masuk kepada aliran itu, ya, aliran itu. Lalu pihak yang satunya tidak menyukai begitu. Nah, apakah ini juga dapat dijadikan sebagai alasan dalam kategori ini tadi, Pak? Baik. Jadi kalau murtad itu memang yang berpindah haluan sama sekali memang. Kita kan banyak ini bagian-bagian atau firqah di Islam itu sendiri. Jadi kalau masih dalam lingkup agama Islam itu sulit untuk dikatakan murtad seperti itu. Karena kan murtad memang tidak meyakini, tidak merakuni rukun iman dan Islam, sehingga dia memang keluar dari agama Islam secara betul-betul. Nah, kalau kasusnya seperti tadi, misal berbeda pandangan, hal itu menyebabkan perselisihan terus-menerus, maka masuknya ke F tadi. Nah, masuknya seperti itu. Jadi memang kita memang harus memilah betul-betul. Sebelum mengajukan gugatan itu, kira-kira aku ini pasnya yang mana pakai alasan. Karena gugatan itu atau permohonan harus berdasar Bapak Ibu. Tidak bisa kita. Jadi harus benar-benar berdasar. Jadi tidak bisa ibaratnya dibuat-buat dengan hanya alasan pembicaraan gitu ya. Betul. Jadi berdasarkan pasal 39 dan seterusnya, pasal 19, pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Perbuatan yang ini sudah menyentuh alasan yang ini, semisal seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Iya, jelas berarti ya, berarti tanpa masuk pada alasan-alasan yang tadi disampaikan, artinya tidak bisa diterima. Ya,
Dan meskipun termasuk di alasan-alasan yang sudah disampaikan, tanpa pembuktian yang meyakinkan, ya tidak bisa diterima juga. Betul. Ya, iya, baik. Bahasanya ditolak lah. Iya. Diterima kita tetap terima. Tapi ya, di persidangan itu ditentukan nanti. Oke, baik. Nah, para pendengar, beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Wildy sebagai narasumber kita di pagi hari ini dalam alasan-alasan perceraian sudah dijelaskan secara rinci, dan mudah-mudahan ini membuka pengetahuan, ya, menambah pengetahuan, membuka wawasan bagi kita semua, ya, bahwasanya meskipun pemerintah dan agama membolehkan, tetapi harus dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya dan harus memenuhi unsur-unsur yang memang dapat meyakinkan, ya, untuk sebagai pembuktian. Ya. Baik. Karena waktu kebersamaan kita sudah berada di zona lewat, tapi saya masih tetap mau minta closing Pak dari Pak Wildy. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi intinya sebenarnya alasannya kenapa jadi diatur sedemikian rupa tadi sudah kita bahas, memang untuk mempersukar perceraian. Jadi janganlah kita memudahkan untuk memudahkan untuk proses perceraian ini. Dalam tanda kutip ya, bukan untuk menyakiti para pihak, bukan. Memang harus beralasan mau cerai. Harus beralasan. Tidak boleh tidak beralasan. Memang ada alasannya. Dan itu tadi terkait dengan pembahasan kita. Selanjutnya saya menyampaikan juga ini. Jadi kami kan ini proses pembangunan zona integritas. Jadi kami tidak bosan-bosannya menyampaikan kepada masyarakat tanah laut bahwasanya kami ini bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme itu. Jadi jangan takut, jangan sungkan untuk berurusan, ya. Untuk berurusan, untuk berurusan ke pengadilan agama, ke pengadilan yang memang perlukan, memang diperlukan, datang aja. Datang, di pelayanan kami disediakan terbuka pokoknya untuk masyarakat tanah laut. Dan apabila memang pian ada melihat ketidakjelasan atau ini kayaknya aneh, ini minta duit dan lain sebagainya. Ada pungutan-pungutan yang tidak jelas gitu ya. Pungutan-pungutan dan yang tidak jelas, yang tidak yang liar tidak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan, bisa dihubungi di 0812 5459 8875. Bisa bisa konsultasi juga atau melalui WhatsApp auto reply kami di 0813 49200 404. Jadi seperti itu. Kami juga membutuhkan pian, tapi ulun yakin kan ini ulun dari Desember sampai bulan Mei. Alhamdulillah di sini 2 kali sudah siaran. Tidak ada Bapak Ibu. Dan alhamdulillah masyarakat tanah laut itu responnya positif semua. Luar biasa. Jadi luar biasa, pelayanan pelai hari luar biasa. Jadi ini kerja keras dari pimpinan, dari yang seluruh jajaran, iya. Jadi barangkali kan memang ada ternyata oknum atau orang di luar sana yang mengatasnamakan kami. Nah, itu bisa juga disampaikan. Karena tidak 1-2 yang seperti itu. Iya, betul. Mengatasnamakan ini dan ini supaya cepat bertemu dan ini memberikan suatu. Itu yang intinya pengadilan agama membuka pintu seluas-luasnya untuk masyarakat yang berurusan, ya, berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi pengadilan agama. Ya. Nah, sehingga dihimbau kepada masyarakat untuk jangan sungkan-sungkan untuk datang sendiri,
Ya, diharapkan datang sendiri ya Pak ya, jangan menggunakan orang lain. Nah, kalau menggunakan orang lain nanti kita tidak tahu gitu ya. Iya, seperti itu. Kalau memang menggunakan orang lain ya berkuasa lah. Ya, berkuasa secara sah. Ya. Artinya ketika Anda datang sendiri ke Pengadilan Agama Pelehari, ya insya Allah akan dilayani dengan sebaik-baiknya. Tersedia fasilitas konsultasi secara langsung dan lain sebagainya yang sudah diberikan oleh Pengadilan Agama. Betul. Jadi kalaupun kita kada tahu, kita bisa bertakun di situ, ada tempat konsultasinya begitu Pak ya. Biar masuk pun sudah disambut lah. Ya, seperti itu. Jadi jangan sungkan gitu ya. Oke, diharapkan memang kita sendiri yang harus datang. Ya. Nah, kalaupun kita misalnya menemukan ada kejanggalan-kejanggalan, Anda dapat lapor ya melalui nomor di 0812 5459 8875. Dan bagi yang ingin berkonsultasi mungkin hendak bertakun-takun dulu gitu Pak ya. Ya bisa melalui WhatsApp di 0813 49200404. Oke, ya. Baik sahabat, sahabat inspirasi, sampai di sini jumpa kita di ruang inspirasi kita edisi hari ini Selasa 16 Mei 2023. Terima kasih Pak Wildi atas kebersamaannya di pagi hari ini dan terima kasih juga kepada para pendengar kami yang sudah berkontribusi bersama kami dan juga para pendengar yang sudah setia stay tune di 102,3 RPPL Radio Tuntung Panang FM, radio berinteraksi untuk pembangunan Kabupaten Tanah Laut.